Ya, oke ya. Selamat sore Bapak Ibu. Selamat sore. Ya, Sore Bu. Ya, sore sehat, Bu. sehat ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah sehat Bu. Ya, baiklah, saya akan memaparkan materi tentang pendampingan, evaluasi, pengembangan profesional di satuan pendidikan. Namun sebelum kita lanjut materi kita, lebih baiknya kita berdoa dulu terlebih dahulu supaya kegiatan kita ini berjalan dengan lancar. Baik Bapak Ibu, mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Di sini saya akan memaparkan mengenai pendampingan, evaluasi, pengembangan profesional di satuan pendidikan. Sebelumnya kita masuk ke ice breaking ya Bapak Ibu ya. Oke. Oke ya. Silakan Bapak Ibu memperhatikan video berikut ini, kemudian silakan mengikuti instruksi yang diberikan pada video tersebut. Ya, di dalam pendampingan evaluasi pengembangan profesional di satuan pendidikan ini, biasanya kita sering bertanya di dalam benak kita, apa sih tujuan pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional? Dan bagaimana siklus pembinaan dan evaluasi tersebut? Baik, kita akan membahasnya dalam materi berikut ini. Oke, tujuan pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional dilakukan secara internal oleh satuan pendidikan. Berarti berpusat kepada warga sekolah tersebut ya Bapak Ibu ya. Kemudian tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk memastikan pembelajaran berjalan sesuai rencana, mencapai tujuan yang ditetapkan. Kemudian siapa yang proses evaluasi dan pengembangan profesional ini? Proses ini dikelola oleh para pemimpin satuan pendidikan dan atau guru yang dianggap sudah mampu untuk melakukan peran ini. Kemudian bagaimana cara melakukannya? Dilakukan secara bertahap dan mandiri agar menjadi peningkatan kualitas secara berkelanjutan di satuan pendidikan sesuai dengan kemampuan satuan pendidikan. Kemudian, penekanan bentuk pendampingan dan pengembangan profesional. Pendampingan dan pengembangan profesional ditekankan pada prinsip reflektif dan pengembangan diri bagi guru, serta menggunakan alat penilaian yang jelas dan terukur. Proses pendampingan ini dirancang sesuai kebutuhan dan dilakukan oleh pemimpin satuan pendidikan berdasarkan hasil pengamatan atau evaluasi. Nah, beberapa contoh mencapai tujuan dengan menggali pemikiran-pemikiran seseorang terhadap suatu masalah. Kemudian mentoring, itu adalah proses pendampingan dengan berbagai pengalaman atau pengetahuan untuk mengatasi suatu kendala. Kemudian pelatihan, proses pendampingan dengan menguatkan pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan kinerja dengan narasumber internal atau eksternal, menyesuaikan dengan kemampuan satuan pendidikan. Kemudian prinsipnya, apa prinsip pendampingan dan pengembangan profesional? Yang pertama, pendampingan dan pengembangan profesional sebagai aktivitas yang dilakukan berdasarkan hasil kegiatan evaluasi. Kemudian menetapkan ruang lingkup pendampingan dan pengembangan profesional, menentukan area yang perlu diperbaiki, apakah dari perencanaan program atau pelaksanaan program. Kemudian yang ketiga, pendampingan dan pengembangan profesional itu dilakukan secara terencana dan strategis untuk mencapai suatu tujuan dalam jangka waktu tertentu dan orang yang tepat untuk melakukan aktivitas pembinaan tersebut. Kemudian yang keempat, prinsipnya itu adalah pendampingan dan pengembangan profesional adalah sebuah proses kolaboratif dalam satuan pendidikan antara orang yang melakukan pendampingan dan guru
demi tercapainya tujuan bersama. Oke, tujuan evaluasi pembelajaran untuk mengukur keberhasilan guru dalam memfasilitasi pembelajaran. Kemudian yang kedua, dalam evaluasi ini satuan pendidikan mengumpulkan data keberhasilan, implementasi pembelajaran, dan refleksi secara individual maupun bersama-sama. Saya lanjut ya Bapak. Ya, lanjut. Oke ya, prinsip evaluasi pembelajaran itu menetapkan tujuan evaluasi yang dilakukan. Kemudian prinsip yang kedua menetapkan data informasi yang ingin didapatkan dalam kegiatan peninjauan. Yang ketiga, menentukan bentuk asesmen yang akan dilakukan untuk mendapatkan data atau informasi yang diinginkan. Yang keempat, merancang aktivitas evaluasi yang bersifat reflektif dan dapat dijadikan pengembangan bagi guru dan pelaksana program. Yang kelima, prinsip yang kelima itu adalah menggunakan alat penilaian pencapaian yang jelas dan terukur. Ya Allah, uangnya kan tadi. Evaluasi kurikulum operasional di satuan pendidikan. Nah, di sini kita bisa melakukan evaluasi dengan cara mengumpulkan data dengan beberapa pertanyaan. Mengapa kurikulum operasional perlu direfleksikan dan ditinjau ulang? Kemudian apa yang perlu ditinjau kembali? Kemudian bagaimana cara melakukannya? Kemudian siapa yang terlibat dalam evaluasi kurikulum operasional di satuan pendidikan? Kemudian bagaimana melakukan pendampingan evaluasi dan pengembangan profesional dalam pembelajaran. Ya, kita lanjut materi berikutnya, melakukan pendampingan evaluasi dan pengembangan profesional dalam pembelajaran. Di sini, di dalam gambar ini, kita lihat ada refleksi dan umpan balik. Nah, di dalam refleksi dan umpan balik ini ada perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Ya. Evaluasi kurikulum operasional di satuan. Kapan evaluasi kurikulum operasional di satuan pendidikan dilakukan? Itu bisa dilakukan per hari, per unit belajar, per semester, dan per tahun. Kemudian apa saja sumbernya? Itu kita bisa menggunakan data asesmen. Data asesmen di sini adalah hasil asesmen peserta didik per unit, proyek peserta didik, survei lulusan, refleksi proses belajar oleh guru, kemudian observasi kepala sekolah. Kemudian sumber berikutnya bisa menggunakan artefak peserta didik. Itu ada portofolio peserta didik, pameran karya, pertunjukan, dan sebagainya. Kemudian proses refleksi guru. Kemudian beberapa contoh cara mengumpulkan informasi bisa melalui belajar mandiri, fokus grup, e-question dan dialog data per level ajar, kemudian kuesioner peserta didik, dan kuesioner orang tua. Kemudian strategis evaluasi kurikulum operasional di satuan pendidikan. Strategis yang pertama adalah mengadakan pertemuan dengan orang tua, warga sekolah untuk mendapatkan gambaran mengenai. Oke, strategis evaluasi kurikulum operasional di satuan pendidikan itu adalah strategis pertama adalah mengadakan pertemuan dengan orang tua, warga sekolah. Kemudian arahkan diskusi pada pembahasan mengenai lingkup evaluasi kurikulum. Kemudian amati jalannya program secara seksama. Kemudian pahami tujuan program dan kekhawatiran yang dimiliki pihak-pihak yang terlibat mengenai program dan evaluasi. Identifikasi hal-hal yang menjadi akar permasalahan. Kemudian strategi berikutnya, tentukan cara untuk mencari data melalui observasi atau penilaian. Kemudian jalankan prosedur pencarian dan pengumpulan data.
Kemudian pengelompokan dan mengatur informasi dalam tema-tema dan menyiapkan potret implementasinya. Dan strategis terakhir itu adalah memutuskan pihak yang akan diberi laporan dan memilih format yang sesuai. Nah, ini dia Bapak Ibu tugas kita sekarang. Oh ya. Apa saja pertimbangan yang perlu dilakukan saat merencanakan pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional? Mungkin Bapak Ibu bisa mendiskusikan, kemudian nanti bisa ditampilkan hasil diskusinya, ya, Siap. Bapak Ibu. Siap, Bu. Oke. Siap, Bu. Ya. Oke, demikianlah pemaparan materi kita pada sore hari ini mengenai pendampingan, evaluasi, pengembangan profesional di satuan pendidikan. Bapak Ibu jangan lupa ya, tugasnya itu adalah Siap, Bu. Siap, Bu. ini ya. Oke, mulai dari bertanya tadi. Mulai, Bu. Iya. Bapak Ibu, saya persilakan untuk bertanya jika ada yang ingin ditanyakan mengenai materi kita. Cukup Ya. jelas, Bu. Ada yang mau saya tanyakan, Bu, ya tentang ini artefak tadi, ada kalimat-kalimat artefak tadi, Bu, di situ, Bu. Yang di slide nomor 9, Bu. Slide nomor 9 coba slide lain. Nah, itu 9 ya ini. Artefak Pak ya. Iya. Ya, ini sudah dijelaskan pada slide yang ke-8 ini Bapak ya. Artefak di sini itu adalah portofolio peserta didik. Mungkin bisa termasuk dalam tugas-tugas yang pernah mereka kumpulkan, yang mereka pernah lakukan, seperti itu Bapak. Oh iya, Bu, ya betul. Oh, jadi artefak yang dimaksud itu adalah portofolio, Bu, ya, bukti. Portofolio, bukti sejarah, ya. Bukti sejarah. Rekaman, dari ya. pekerjaan anak-anak itu ada buktinya. Iya, betul, ya, Bapak. Betul. Ya. Iya. Oke, mungkin ada lagi? Ya, kalau misalnya tidak ada, Bapak Ibu, saya akhiri dan selamat sore. Selamat sore. Ya. Oke, terima kasih, Bu.